Hello Barbilicious, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan beberapa bahan kain yang biasa aku gunakan untuk membuat pakaian ataupun outfit Barbie. Bahan kain pertama yang paling sering aku pakai adalah kain satin. Ini tuh hampir setiap aku buat pakaian, aku pasti selalu pakai kain satin. Di sini aku punya dua jenis kain satin, yang ini adalah kain satin velvet, jadi kain satinnya itu tidak terlalu mengkilap. FYI, untuk kain satin ini tuh harganya per setengah meter itu kalau nggak salah 12-13 ribu. Jenis kain satin ini tuh worth it banget, terutama buat kalian yang suka jual-jualin baju Barbie ataupun jahit-jahit untuk baju Barbie kalian sendiri, karena jenis kain satin ini tuh sangat mudah sekali untuk dijahit ya. Ataupun kalau pakai mesin jahit, ini tuh jarumnya gak gampang patah, jadi los lancar banget. Walaupun jenis kainnya ini menurut aku kurang cocok kalau dipakai atau dibuat jadi pakaian manusia ya. Tapi kalau untuk di body Barbie itu hasilnya bisa dibilang bagus banget lah ya. Aku kalau disuruh milih antara katun atau satin, aku pasti lebih memilih satin. Karena hampir semua pakaian Barbie yang aku jahit, yang aku desain itu bahan bakunya pasti kain satin yang paling utama. Kain berikutnya adalah kain furing. Kain furing ini adalah pilihan terakhir lah ya kalau misalkan kalian nggak mau pakai kain satin atau mau kain dengan grade yang lebih di bawah satin atau yang harganya lebih murah daripada satin. Ini tuh kalau nggak salah setengah meternya itu 7-8 ribu. Kain furing ini tuh nggak pernah sama sekali aku lihat dijadikan pakaian untuk manusia. Tapi kalau untuk dijadikan pakaian Barbie, kain ini masih bisa masuk. Jadi biasanya untuk jenis kain atau karakteristik kain ini, biasa aku pakai untuk desain-desain dress Barbie yang pengen bagian roknya itu kelihatan lebih mengembang, atau sekedar untuk bagian dalam roknya supaya lebih mengembang. Nah, kalian bisa lihat gaunnya Rosella ini aku bikinnya dari kain furing ini. Cuman memang kalian harus agak hati-hati ya dengan kain furing ini. Kalian harus pilih warna yang benar-benar cocok untuk Barbie. Next, aku punya kain untuk bahan celana jeans atau biasa disebutnya mungkin kain denim ya. Khusus untuk kain ini biasanya aku pakai untuk bikin celana, terus untuk bikin rok, kemudian rompi vest, dan juga jaket Barbie. Kain ini jarang aku pakai kecuali aku bikin rok, aku bikin celana. Karena dari segi harga ini mahal banget ya. Kalau nggak salah setengah meternya itu hampir 30 ribu, aku lupa. Buat kalian yang tahu-tahu harga kain, boleh kalian share di sini. Karena aku lupa banget, ini udah lama banget aku belinya. Ini jarang banget aku pakai sih, jadi aku beli buat jaga-jaga aja. Next, aku punya kain jersey Zoya. Ini tuh karakteristik kainnya itu straight ya. Jadi dia bener-bener elastis dari segala arah. Aku biasa pakai kain ini untuk bikin kaos Barbie, celana tanpa velcro juga bisa. Buat bikin stocking kaos kaki Barbie juga bisa. Kain ini tuh biasa ditemukan di jilbab-jilbabnya kaum perempuan ya. Dan harganya juga lumayan mahal ya. Aku lupa, kalian bisa searching deh. Kain jersey Zoya. Nih contohnya kayak gini. Ini aku bikin gaun tidur atau gaun boboknya Barbie dari kain Zoya ini. Nah, kelebihan kain ini walaupun bagian tepi kainnya itu tidak kalian jahit kelim atau dibiarkan dipotong biasa aja, dia tuh nggak akan bertiras. Jadi nggak akan keriting bagian tepian kainnya. Tapi yang jadi catatan adalah ini lebih sulit loh ngejahitnya daripada jenis kain yang lain, daripada kain katun. Buat kalian yang pakai mesin jahit, kalian harus pinter ngatur tarikan jahitannya, kemudian kalian juga harus pinter pilih jarum jahitannya. Berikutnya aku punya kain emboss. Nah, ini tuh adalah jenis kain yang udah ada motif dari sananya. Dia ini kainnya lumayan tebal, cuman karakteristiknya itu masih lembut lah ya, masih bisa dijahit. Biasa aku pakai ini bagian belakangnya, jadi aku selalu balik ke bagian belakangnya karena motifnya ini lebih
bling-bling di bagian belakangnya. Kain emboss ini tuh jarang banget dipakai buat bikin baju manusia ya. Karena ini tuh kain khusus untuk cover sofa gitu. Jadi ini aku pakai hanya bagian tengahnya untuk gaun analis. Gaun analis ini bagian tengahnya aku pakai kain emboss. Jadi biar aku nggak repot-repot lagi gambar corak di bagian tengah dadanya. Dan kain ini tuh jarang banget aku pakai, cuman aku pakai buat analis aja. Selanjutnya aku punya kain motif, cuman aku nggak tahu ini bahannya katun, beneran katun atau bukan katun. Yang pasti ini masih gampang untuk dijahit. Kain ini tuh biasa aku pakai buat bikin celana, bikin rok, terus rok-rok ala-ala cheerleaders gitu. Aku jarang banget bikin atasan baju Barbie, ataupun gaun, ataupun dress dari kain bermotif, karena itu bakal aneh banget. Jadi aku paling bikin kayak gini. Ini aku bikin roknya Barbie Princess Charm School ini dari kain kotak-kotak ini. Dan kain ini tuh jarang aku pakai. Jadi cuman aku pakai di situasi-situasi tertentu saja. Nah, ini adalah jenis kain yang paling favorit buat aku. Karena kenapa? Aku suka banget sama tipe kain tile ini. Aku biasa pakai kain tile kaku tapi metalik. Jadi dia gak ada glitternya tapi bling-bling say. Dan kebetulan kain tile ini gak aku beli secara online, aku belinya itu di toko kain langsung. Karena aku sempat beberapa kali salah beli tile di online shop. Jadi khusus untuk kain tile aja, aku selalu keliling-keliling ke toko-toko kain. Aku cari kain tile yang karakteristiknya cocok untuk bagian luar gaun Barbie. Dan untungnya aku dapet kain tile yang bagus. Udah gitu murah banget. Ini harga setengah meternya itu hanya Rp5.000. Jujur aku suka banget karakteristik kain tile ini. Dia tidak terlalu keras, tidak terlalu kaku, terus tidak terlalu lembut juga. Kalau aku nggak salah sih biasanya kain tile ini biasa dipakai untuk bungkus hampers atau bungkus-bungkus parcel gitu. Tapi dia nggak terlalu keras, terus ada bling-blingnya juga. Well, next ada kain kaca atau kain organza. Ini sebetulnya aku juga bingung kain kaca apa kain organza ya. Atau kain kaca sama kain organza itu sama. Sebetulnya aku jarang banget sih pakai kain organza ini untuk bikin gaun Barbie. Paling biasa aku pakai itu untuk bikin bagian lengannya Rapunzel. Kemudian bagian lengannya Genevieve juga aku bikinnya dari kain ini. Tapi kalian tetap bisa pakai kain ini untuk bikin daleman rok. Karena kain ini tuh lumayan karakteristiknya itu keras. Jadi kalau misalkan kalian pakai kain ini untuk bikin daleman rok, itu nanti bagian bal gaunnya itu bakal mengembang banget. Nah, ini juga bagian luar rok si Rosella ini aku bikinnya dari kain organza ini ya. Karena dia ini transparan banget ya kainnya. Terus kayak bagian luar kainnya itu dia punya efek-efek metalik gitu. Jadi setiap gaun itu jadi kelihatan makin cantik gitu loh ya. Terakhir aku punya kain glitter. Aku bingung sebenarnya ini kain atau bukan, karena dia tuh keras banget, kayak kerupuk say. Aku biasa pakai kain ini buat tambahan ornamen aja sih, kayak aku bikin tali kutang gitu atau sabuk-sabuk Barbie gitu. Nah, ini topi juga aku bikinnya dari kain ini, cuma bagian luarnya ini aku cat lagi pakai cat akrilik. Karena karakteristiknya keras kayak kerupuk, sebetulnya lebih cocok untuk bikin aksesoris sih, cuman aku ini nyobain bikin outfit Barbie bagian atasnya aja dari kain ini. Terus aku juga pernah bikin dress dari kain ini. Nah, ini tas Barbie-nya juga aku bikin dari kain glitter ini. Tapi kain ini tuh emang susah banget nyarinya, cuman ada di online shop. Harganya juga lumayan mahal, setengah meter itu 35.000 kalau nggak salah. Karena aku udah lama banget nggak pernah beli-beli kain ini lagi, karena jarang aku pakai juga. Well, dan Barbilicious itulah tadi bahan-bahan ataupun jenis kain yang biasa aku pakai untuk membuat outfit Barbie. Sekian dulu video dari aku, jangan lupa di like dan juga di subscribe. See you on the next video, dadah!